Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Arifatul Anharia dari kelas 2 PIA dengan NIM 2241104002021. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mahasiswa semester 2 UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Suri Purwokerto. Kali ini saya ingin memberikan video pembahasan tentang usul fikih. Yang pertama yaitu tentang pengertian usul fikih secara bahasa atau etimologi. Kemudian yang kedua adalah pengertian usul fikih secara terminologi atau istilah. Dan yang ketiga adalah kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir usul fikih dengan dosen pengampu Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Oke, mari kita ke pembahasan. Oke, yang pertama adalah kata usul. Kata usul adalah bentuk jamak plural atau majemuk dari kata as yang menurut bahasa berarti dasar, pondasi, akar, atau dapat juga sesuatu yang dapat dijadikan dasar bagi yang lain. Sedangkan pengertian fikih adalah menurut bahasa berasal dari kata fakiha yafqahu fikhan yang berarti mengerti atau faham atau dapat juga pemahaman yang mendalam. Dari sinilah ditarik perkataan fikih yang artinya pemahaman dalam ilmu syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, ilmu fikih adalah suatu ilmu yang mempelajari syariat yang bersifat amaliyah atau perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terperinci dari ilmu tersebut. Pengertian fikih secara etimologi mengalami perkembangan atau pergeseran makna. Pada mulanya diartikan sebagai pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik akidah, akhlak, maupun amaliyah. Sehingga ketika fikih itu identik dengan syariah, pada perkembangan berikutnya fikih dipahami sebagai ajaran yang khusus membahas masalah amaliyah, perbuatan manusia mukallaf atau orang sehingga ia menjadi bagian dari syariah. Pengertian usul fikih dapat dilihat dari rangkaian dua buah kata, yaitu kata usla dan kata fikih. Dapat pula dilihat sebagai nama suatu bidang ilmu dari ilmu-ilmu syariat. Kemudian dilihat dari tata bahasa Arab, rangkaian kata usul fikih dan kata fikih tersebut dinamakan dengan takrib idhofah. Sehingga dari rangkaian dua buah kata itu memberi pengertian usul bagi fikih. Berdasarkan pengertian usul dan fikih menurut bahasa tersebut, maka usul fikih berarti suatu yang dijadikan dasar sebagai fikih. Kemudian yang kedua adalah pengertian usul fikih secara istilah atau terminologi. Ada beberapa pendapat ulama yang mendefinisikan usul fikih. Di antaranya yaitu yang pertama Imam Al-Ghazali. Beliau menafsirkan usul fikih dengan ilmu yang membahas tentang dalil-dalil hukum syara dan tentang bentuk penunjukan dalil tadi terhadap suatu hukum. Kemudian yang kedua menurut Al-Syaukani, beliau mendefinisikan usul fikih dengan ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang kaidah tadi bisa digunakan untuk mengeluarkan hukum syara yang berupa hukum furu atau disebut juga dengan cabang dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian yang ketiga menurut Abdul Wahab Al-Halaf, definisi usul fikih adalah ilmu usul fikih secara istilah adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasannya, merupakan cara untuk menemukan hukum-hukum syara amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Atau bisa juga disebut kumpulan kaidah dan pembahasan yang merupakan cara untuk menemukan atau mengambil hukum syara yang amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Hal yang sama juga dipaparkan oleh Abu Zarah. Menurut beliau, usul fikih adalah suatu metode yang memberikan batasan-batasan dan memberikan cara-cara yang lazim ditempuh oleh seorang ahli hukum Islam atau bisa disebut juga dengan seorang faqih
di dalam mengeluarkan hukum-hukum dari dalilnya. Jadi, usul fikih secara lesikal dapat diartikan sebagai dasar-dasar dalam perumusan fikih, atau secara terminologi adalah ilmu untuk memahami dalil-dalil fikih secara global, bagaimana menggunakannya dalam menyimpulkan sebuah hukum fikih, atau bagaimana cara untuk berijtihad secara kondisi persyaratan seorang mujtahid. Kemudian ada pula unsur-unsur fikih. Usul fikih merupakan suatu disiplin ilmu atau sekumpulan dalil atau kaidah yang bersifat umum. Dalil atau kaidah tersebut untuk ditarik dan melahirkan hukum syara atau fikih. Baik, yang selanjutnya adalah kegunaan mempelajari usul fikih. Ada beberapa kegunaan mempelajari usul fikih dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi para mujtahid atau pada masyarakat umum. Yang pertama yaitu lebih memahami ilmu agama. Sebagaimana kita ketahui, hukum Islam sangatlah beragam, sehingga tidak menutup kemungkinan ada perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lain, antara dengan satu mazhab dengan mazhab yang lain. Dengan mempelajari usul fikih, kita dapat mengetahui mana dalil-dalil yang kuat dan mana dalil-dalil yang lemah yang digunakan sebagai dasar hukum fikih suatu mazhab. Dengan mengetahuinya, kita akan menjadi lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan pandangan-pandangan dalam umat Islam. Salah satu karakter pembelajar dalam agama Islam adalah semakin kita banyak belajar akan menjadikan kita semakin toleran dan terbuka terhadap perbedaan pendapat. Bagi yang tidak memahami ilmu agama, perbedaan pendapat kerap menjadikan perpecahan. Usul fikih memberikan manfaat untuk menjadikan pembelajarannya itu berwawasan luas. Kemudian kegunaan yang kedua yaitu mengetahui bagaimana mujtahid zaman dahulu memutuskan hukum fikih atau usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang digunakan sebagai sarana untuk membentuk hukum fikih. Sebagai sebuah sarana, tujuan dari usul fikih adalah produk hukum yang aplikatif, yaitu berupa hukum fikih. Dengan mempelajari usul fikih, kita juga mempelajari pola-pola atau cara kerja mujtahid zaman dahulu dalam berijtihad atau memutuskan suatu hukum. Kita dapat ittiba atau mengikuti pendapat seorang mujtahid dengan syarat kita mengetahui dalil serta metode yang digunakan seorang mujtahid tersebut ketika mengambil suatu hukum. Jika kita menerima begitu saja perkataan atau pendapat seorang mujtahid tanpa tahu dari mana pendapat itu diambil, maka itu dinamakan dengan taklid. Perbedaan taklid dan ittiba dapat dilihat dari memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian manfaat yang ketiga adalah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan tepat. Usul fikih berfungsi sebagai metodologi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah secara tepat. Tanpa usul fikih, rentan terjadi kekeliruan dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, untuk menyelesaikan kesan adanya kontradiksi ayat-ayat dalam Al-Quran dengan teori mutlak muqayyad, teori amhas, atau teori usul fikih lainnya. Teori am dan nahi juga berfungsi menguraikan hukum taklif terkait perintah dan larangan Al-Quran, bahwa tidak semua yang dituju dengan bahasa perintah atau amar dalam Al-Quran berarti kewajiban atau yang harus dikerjakan, dan tidak semua yang dilarang memiliki konsekuensi haram. Dengan ilmu usul fikih, seseorang tidak sembarang menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsunya. Seseorang yang sembarangan beristihad pasti akan lemah produk hukumnya. Hal ini karena menggunakan metode pengambilan hukum yang ada dalam usul fikih secara yang tidak tepat dan menjadikannya lemah secara argumentatif. Kemudian yang keempat adalah sebagai metodologi untuk melakukan ijtihad. Bagi mujtahid, usul fikih berfungsi sebagai sebuah metodologi untuk melakukan ijtihad.
Proses ijtihad sendiri dilakukan melalui proses pemahaman yang argumentatif atas sumber-sumber hukum Islam. Tujuannya adalah untuk menjawab setiap problematika kehidupan manusia dengan mengembangkan syariat Islam menjadi jurisprudensif Islam aplikatif. Ijtihad sendiri memiliki posisi penting sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad wajib dilakukan oleh mujtahid di setiap zaman. Sebuah proses yang harus terus-menerus dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang terus berkembang. Nah, kemudian kegunaan yang kelima yaitu untuk memahami maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Dalam ilmu usul fikih kita mempelajari bahwa pembuat syariat atau yang Allah menetapkan hukum kepada manusia tidak dengan main-main atau sia-sia. Maksud dan tujuan Allah menetapkan suatu hukum kepada manusia tidak lain adalah untuk keselamatan atau kebaikan manusia. Khairu ummah. Nah, baik diharamkannya minum minuman keras misalnya itu untuk memelihara akal, karena minuman keras itu dapat menyebabkan hilangnya akal, dan masih banyak lagi hukum-hukum yang Allah tetapkan dan itu membawa kebaikan bagi kita. Kemudian gunaan yang keenam yaitu memahami bagaimana proses suatu hukum ditetapkan bagi kita yang tidak berada di level mujtahid. Usul fikih berfungsi untuk memahami bagaimana proses suatu hukum ditetapkan. Dengan mempelajari usul fikih, kita tidak hanya sekedar mengetahui hukum wajib atau sunnah terhadap suatu hal, tetapi juga mengetahui latar belakang dan sebab-sebab ditetapkannya hukum tersebut. Kita memahami kekayaan metodologi dalam mengambil hukum Islam. Menetapkan hukum terhadap suatu hal tidaklah sembarangan. Ada berbagai teori dalam usul fikih yang dapat kita gunakan dalam ijtihad dan istinbat. Kemudian yang ketujuh adalah memahami adat, kebiasaan atau tradisi yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Di antara yang menjadi pertimbangan seorang hakim ketika memutuskan suatu hukum atau seorang mujtahid dalam berijtihad adalah memahami urf atau adat kebiasaan atau yang disebut juga dengan tradisi yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Salah satu manfaat mempelajari ilmu usul fikih adalah kita dapat mengetahui bahwa urf dapat digunakan sebagai dalil hukum syariat. Tetapi harus tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam usul fikih, urf terbagi urf sharih dan urf fasid. Kemudian manfaat selanjutnya adalah memahami maslahah mursalah. Logika akal manusia dapat menilai bahwa suatu hal dapat memberikan kebaikan atau maslahah dan menghindarkan keburukan. Apa yang dipandang maslahah secara logika tersebut terkadang relevan dengan tujuan ditetapkannya syariat atau maqasid syariah, tetapi terkadang bertentangan dengan ketentuan syariat. Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya, dimulai dari yang pertama yaitu pengertian usul fikih secara etimologi atau bahasa, kemudian yang kedua pengertian usul fikih secara terminologi atau istilah, dan yang ketiga itu apa saja kegunaan memahami ilmu usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan apabila terdapat kekurangan dalam menjelaskannya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.